Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikukuh akan menerapkan tarif impor terhadap negara-negara Eropa yang menentang ambisinya mengambil alih Greenland. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump dalam wawancara dengan media AS NBC News pada Senin 19 Januari 2026. Awalnya, Trump ditanya apakah dirinya benar-benar akan menerapkan ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa anggota NATO. Trump lantas menjawab secara tegas bahwa ia 100% akan melakukannya. Trump menegaskan Inggris akan dikenai tarif sebesar 10% atas seluruh barang yang masuk ke AS mulai 1 Februari 2026. Tarif itu kemudian akan meningkat menjadi 25% mulai 1 Juni 2026 hingga tercapai kesepakatan penjualan Greenland dari Denmark kepada Washington. Kebijakan tarif yang sama juga akan diberlakukan terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Perancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia yang seluruhnya merupakan anggota NATO. Namun dalam wawancara yang sama, Trump menolak menjawab saat ditanya mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland. Trump justru menyindir Eropa seharusnya lebih memusatkan perhatian pada perang Rusia dan Ukraina dibanding menentang kebijakannya soal Greenland. Sikap Trump itu memicu respons keras dari negara-negara Eropa. Negara-negara benua biru secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Greenland sebagai wilayah semi-otonom di bawah kerajaan Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan bahwa ancaman tarif bukanlah cara yang dapat diterima untuk menekan kedaulatan wilayah. Berbicara kepada wartawan di London pada Senin 19 Januari 2026, Rasmussen mengatakan tekanan dan ancaman justru akan menjauhkan solusi. Ia menegaskan Denmark terbuka untuk dialog langsung dengan Amerika Serikat, namun tidak bisa menerima pendekatan yang disertai intimidasi. I also made it very clear that we are open for this kind of discussion. We are pragmatic, cold-blooded Scandinavian people with a warm heart. But it is not easy when we wake up every morning to new threats. Please convey that message to the president. And therefore, for a second, I thought, we have managed not to solve the problem, but to find a pathway forward. It was disrupted by the statement from the president, and that's a reality of life. And that's why it's so important that all our allies in the NATO alliance and the European Union stand up for these principles to show the American president you have a desire, you have a vision, you have a request, but you will never be able to achieve that by putting pressure on us. That signal is of crucial importance in order to, I would say, to push the Americans back into the meeting room as we agreed last week.